Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sasan Alhari dari kelas NR4, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Emotional Intelligence yang diampu oleh Bapak Rafiq Ahmad, MPD. Nah, di sini saya akan bercerita tentang teman saya yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Nah, sebelum itu saya akan paparkan sedikit tentang kecerdasan emosional. Apa sih kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang erat kaitannya dengan kepedulian dan kesadaran diri atau kesadaran hati, baik antar sesama manusia ataupun antara manusia dengan makhluk yang ada di sekitarnya, ataupun juga antara manusia dengan alam di sekitarnya. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Yang pertama, mampu mengenali perasaannya sendiri. 2. Mampu membaca perasaan orang lain. 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 4. Tidak mudah tersinggung. 5. Cenderung menjadi pendengar yang baik. 6. Berpikir terbuka atau mau menerima pendapat atau saran dari orang lain. Dan yang terakhir, tidak malu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Nah, kira-kira kita termasuk gak ya ke dalamnya? Nah, baik. Kalau dalam 7 ciri-ciri tadi kita masih kurang atau kita belum seperti itu, berarti kecerdasan emosional kita masih rendah. Nah, baik, di sini sekarang saya akan bercerita sedikit tentang teman saya yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Nah, baik. Beliau adalah teman saya sewaktu duduk di bangku aliyah. Kenapa saya menganggap beliau memiliki kecerdasan emosional tinggi? Yang pertama, beliau merupakan orang yang berpikir terbuka, mau menerima saran atau pendapat dari orang lain. Beliau juga orang yang bisa mengenali atau peka terhadap perasaan orang lain, terhadap suasana orang lain. Terus, beliau merupakan orang yang sabar, orang yang telaten, tidak mudah marah, dan tidak mudah tersinggung. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, selama 3 tahun berteman dengan beliau. Beliau seusia dengan saya, namun pemikirannya jauh lebih dewasa dari saya. Beliau merupakan bagi saya pendengar yang sangat baik, karena setiap saya bercerita, setiap saya memerlukan pendapat, beliau mampu memberikan pendapat yang dewasa, jadi tidak terpikir oleh seusianya seperti itu. Jadi beliau itu pemikirannya jauh lebih dewasa dari anak-anak sebayanya. Selanjutnya, beliau juga orang yang takut. Jadi kalau setelah berbincang, beliau selalu minta maaf. Beliau takut ada perkataannya yang melukai perasaan orang lain. Padahal beliau merupakan orang yang tidak banyak berbicara dan lebih banyak mendengarkan apa yang orang lain katakan. Tapi ketika beliau berbicara, Masya Allah, kata-katanya itu bijaksana, terus dewasa, tidak menyudutkan satu pihak, dan beliau juga selalu berusaha untuk berpikir positif terhadap orang lain, cenderung husnuzon kepada orang lain. Beliau juga merupakan orang yang tidak mudah tersinggung, jadi apapun yang orang lain katakan bagi beliau, ya sudahlah, yang penting saya tidak seperti itu, yang penting perbuatan saya tidak melukai hati orang lain. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa sedikit saya gambarkan tentang sahabat saya yang mungkin sekarang jauh di sana. Kita jarang juga silaturahmi, tapi
Selama 3 tahun banyak ilmu yang saya dapat, banyak teladan yang saya pelajari dari beliau. Nah, baik. Tadi merupakan ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Nah, bila kita merasa poin tadi belum masuk, berarti poin tadi belum kita dapat atau kita belum seperti itu, berarti kecerdasan emosional kita masih rendah. Dan di sini ada tips untuk meningkatkan kecerdasan emosional pada diri. Yang pertama, mencoba untuk mendengarkan. Mencoba untuk mendengarkan apa yang orang lain katakan. Tidak egois, tidak ingin selalu perkataannya itu didengar oleh orang lain, tapi cobalah untuk mendengarkan apa yang orang lain katakan. Yang kedua, lebih berempati, tidak mementingkan perasaan sendiri, lebih peka terhadap perasaan orang lain, lebih peka terhadap keadaan yang dialami oleh orang lain. Nah, seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.